Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soliditas dan solidaritas untuk kita semua. Salam perjuangan. Hari ini hari Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024, yang mana saat ini saya sedang berada di daerah kawasan industri MM 2100, yaitu tepatnya di PT NOK Indonesia. Dan hari ini pun ada agenda kegiatan salah satu program kerja dari PUK, SPKEP, SPSI, PT NOK Indonesia, dan koperasi ataupun KPNI, koperasi PT NOK Indonesia, yang memang sudah berkolaborasi dari 3 unsur, yaitu dari serikat pekerja, koperasi, dan PT NOK Indonesia. Di belakang saya ini sedang briefing mengenai suatu program yang hari ini kita akan melakukan perjalanan ke Pabayuran, Karawang. Dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu sudah dilakukan oleh pihak serikat pekerja dan koperasi dan perusahaan. Dan hari ini adalah terkait pelatihan MPP, yaitu masa persiapan pensiun. Nanti kita coba untuk menanyakan terkait program MPP ini seperti apa. Pastinya akan kita tanyakan dari pihak perusahaan, serikat pekerja, dan koperasi. Mungkin dari saya itu saja. Langsung saja kita menanyakan perwakilan dari perusahaan seperti apakah MPP ini. Seperti apa mekanismenya dalam program MPP ini? Ya, program MPP ini kita kerjasama dari pihak perusahaan, pihak serikat, dan koperasi pekerja. Nah, program ini mekanismenya itu kita persiapan pensiun ya. Jadi kerja yang berusia 50 tahun ke atas kita wadahi, kita kasih fasilitas untuk mengikuti program tersebut. Nah, program ini berjalan ada 6 pertemuan, dari pertemuan pertama dan sampai dan terakhir. Nah, kita ada variasi dari teori, kita belajar tentang bagaimana cara membuat usaha, membuat perizinan, sampai dengan kita melakukan atau aplikasi. Nah, kemudian di sela-sela program tersebut akan ada kunjungan ke UMKM. Nah, di sini kita belajar langsung ke pelaku UMKM-nya. Nah, kita belajar bagaimana realnya membuat produk, membuat jasa tersebut. Nah, kemudian untuk mekanisme tersebut kita harapkan bisa meningkatkan kepercayaan diri dari peserta. Yang nomor 2, sebatas apa perusahaan mengapresiasikan program MPP ini? Nah, perusahaan sangat mengapresiasikan ya. Kita berkomitmen, perusahaan seluruh jajaran ya berkomitmen untuk mendukung program tersebut. Nah, hal ini kita buktikan, kita memberikan kita memberikan fasilitas berupa tempat dari perusahaan, kemudian kita juga membiayai program tersebut dengan kerjasama dengan pihak serikat dan KPNI. Nah, dalam hal ini perusahaan sangat mengapresiasikan dan sangat mendukung program tersebut. Harapan untuk pekerja NOK, harapannya dari program ini, harapan dari program ini adalah ini akan terus berlanjut ya. Jadi ini salah satu cara atau siasat ya, atau rencana kita untuk setelah pensiun mau ngapain sih. Jadi harapannya ini akan terus berulang dan memang menjadi inspirasi untuk pekerja yang lain, dan semoga semua mendapat jalannya masing-masing dengan cepat. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soliditas dan solidaritas, salam perjuangan. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di mana kita telah sampai di titik yang kita tuju, yaitu daerah Pabayuran, Karawang. Dan saat ini kita berada di tempat salah satu workshop UMKM di bidang sablon. Dan saat ini dari 3 unsur PT Enoka Indonesia, Serikat Pekerja, dan Koperasi sedang di dalam untuk terkait pembahasan pelatihan kerja PT Enoka yang akan dilakukan di sini. Mungkin kita lihat saja langsung bagaimana kondisi saat ini di dalam. Oke. Karena niatan saya sudah alhamdulillah jadi sukses gitu, sampai ke 3 kementerian lah programnya. Nah untuk sablon sendiri sebenarnya banyak, sablon kaos, ada sablon plastik, terus ada sablon tas. Banyak yang membedakan itu cuma bahan atau tinta. Untuk proses itu sama saja. Kalau sablon ini alhamdulillah sebenarnya banyak yang memang saya air tadi kopi masanya air asap, itu bisa kopi juga gitu kan. Sablon kaos nominal itu aset sekali seperti ya konsumsi pres, sabun kaos yang tintanya masih sol, jadi dia bisa kering atau matang. Pertama oleh bagian, yang kedua sama mesin pres. Selamat pagi, Suyadi. Gimana kabar, sehat? Ini Bung Suyadi adalah salah satu pengurus koperasi KPNI, itu Koperasi PT Enoka Indonesia, yang mana hari ini dia hadir di Pabayuran mengikuti program MPP ini. Nah, ada beberapa yang dari media yang ingin kita tanyakan terkait program MPP ini. Mengingat ini adalah program kerja dari koperasi, kita ingin bertanya nih Pak Suyadi terkait. Pertanyaannya adalah MPP kan adalah satu program kerja koperasi. Sampai sejauh mana sih perspektifnya program MPP ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau dari respon teman-teman sudah mendekati masa pensiun, sebenarnya responnya cukup bagus. Cuman karena mungkin program pertama kita, jadi kita masih melakukan penyesuaian bagaimana tata caranya, tata kelolanya, supaya teman-teman bisa mengikuti dengan baik dan juga bisa menghasilkan suatu pendidikan atau penerapan buat teman-teman yang akan menjalankan masa pensiunnya bisa mampu bekal di kemudian hari. Itu aja sih. Berarti buat pembekalan lah, Ya. ini buat pembekalan sebelum masa pensiun, artinya sudah dapat ilmu
mana yang dia tuju nih, usaha apa nih, seperti itu ya Bung Syadi ya. Oke deh, itu luar biasa bener programnya MPP. Satu lagi nih dari mungkin dari anggota lah, untuk bertanya dan kita untuk menyampaikan di sini, koperasi adalah sebagai jembatan kerja yang terhubung dengan biasanya si simpan pinjam gitu ya. Nah, dengan adanya program MPP ini, konsepnya seperti apa nih? Kita kan masih belum paham nih gitu. Dari koperasi sendiri. Iya, dari koperasi sendiri dah. Sebelum kita menuju ke koperasi, kita dari awal dulu ya. Bila konsepnya MPP ini diinisiasi oleh Serikat Pekerja dan Koperasi bekerjasama dengan perusahaan. Jadi untuk pembiayaan segala sesuatunya dari mulai pendidikan di awal sampai akhir itu ditanggung oleh 3 unsur, yaitu perusahaan, Serikat Pekerja dan Koperasi. Tapi tentunya koperasi juga mempunyai tanggung jawab lebih terhadap anggota-anggota koperasi, yang mana bila nanti anggota koperasi yang akan menjalankan masa pensiun dan atau akan melakukan usaha-usaha sebelum masa pensiun untuk persiapan di hari pensiunnya, kita bisa memberikan sedikit bantuan. Artinya bantuan tersebut tidak hanya bantuan jalan saja, mungkin bisa jadi nanti ada seperti hubungan atau link-link yang berkaitan dengan usaha sampai dengan nanti masa pensiunnya itu di tanggalnya dia sudah pensiun. Berarti dengan berkolaborasinya dari SP, perusahaan dan koperasi ini, terkait pembiayaan itu masih sebatas pendidikannya saja ya. Mungkin kedepannya mungkin lebih lagi lah gitu bisa ya. Kayak alhamdulillah ternyata ini ada jalan untuk pekerja yang memang sebelum pensiun itu udah dapat ilmu gitu. Jadi sudah diapresiasikan oleh pihak perusahaan untuk melakukan pendidikan yang memang buat modal si pekerja nanti. Ya, oke, mungkin itu saja yang bisa kita lakukan wawancara dengan koperasi, dan kita akan kembali lagi kepada kita coba untuk wawancara dari unsur serikat pekerja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
langsung ke kalau udah ngumpul semua langsung datang. Kalau belum masih diambang dulu. Harus nanti bro, bener kayak dari solo. Ini ditekan langsung. Mahal ini. Nunggu 50 tahun bisa baru tahu caranya nyablon ternyata begini. Kan belum ketemu Pak. Karena kan image kita kalau banyak warna, oh cuma sekali doang. Identik yang kayak gini pakai itu tadi ya. Sukses membangun usaha, bahagia di usia senja. MPP Sukses membangun usaha, bahagia di usia senja. Oke. Selamat siang Pak Zuardi. Selamat siang. Ya, gimana kabarnya, sehat? Baik, alhamdulillah. Hari ini tadi ikut pelatihan ya, dari program MPP. Betul. Ini Pak Zuardi ini udah berapa lama di perusahaan ini kerja? Saya masuk di tahun 2004. 2004. Sekarang itu masuk ke tahun ke-20 ya. Mengingat ini MPP adalah program masa persiapan pensiun. Nah, ini kan Pak Zuardi ikut nih program tersebut. Berarti Pak Zuardi ini usianya sudah memasuki masa pensiun. Sekarang 52. Oh, 52. Iya, masuk 52 jalannya. Estimasi sekitar 3 tahun lebih lah, yang 4 tahun kurang ya. Hmm. Nah, tadi udah praktek lah, artinya praktek terkait bidang usaha sablon, terus kopi ya. Nah, tanggapan dari Pak Zuardi ini terkait program MPP ini seperti apa nih? MPP ini untuk orang yang mau pensiun ya, itu suatu yang sangat sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat karena setelah kita pensiun itu kan kita tidak ada usaha lain ya barangkali. Kita pensiun yang tadinya kita punya pendapatan dari gaji. Nah, setelah pensiun kita tidak ada pendapatan apa-apa. Apalagi dengan kondisi kita yang kita bekerja, tiba-tiba kita tidak mendapatkan pekerjaan, tentu kita akan mengalami suatu kejenuhan ya. Jenuhan. Mau tidak mau, kita untuk mengusir kejenuhan itu kan kita harus ada usaha sampingannya. Selain itu kita diusahakan kita mendapatkan pendapatan yang bisa menutupi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi saya rasa dengan adanya MPP ini
sangat positif lah ya. Sangat positif. Jadi paling tidak memberi wawasan baru. Wawasan baru dan bekal itu ya, bekal ya, bekal buat nanti persiapan gitu lah. Baik itu sebelum pensiun, ketika sudah menguasai bisa dijalankan dulu kan gitu. Betul. Ya, ataupun nanti setelah pensiun ya kayak gitu. Masalah itu kan terkait teknisnya di mana lah gitu ya, mulainya. Yang penting intinya berarti dengan program MPP ini dia berkolaborasi dari 3 unsur, dari serikat pekerja, perusahaan dan koperasi, artinya sangat positif buat kerja ya. Mungkin bisa menyampaikan harapan lah buat kawan-kawan. Untuk teman-teman yang sudah sebentar lagi akan usia pensiun, sebaiknya kita mencari peluang usaha yang bisa mendatangkan pendapatan setelah kita tidak mendapatkan penghasilan rutin seperti gaji ya. Kita harus berusaha. Jadi diharapkan dengan adanya masa persiapan pensiun ini, paling tidak kita diberi wawasan baru ya, diberikan wawasan baru, membentuk pola pikir kita bahwa usaha itu penting ya, sehingga yang tadinya kita tidak terlalu kita pikirkan, jadi paling tidak memberikan kita motivasi baru sehingga kita dengan melihat peluang-peluang usaha yang kita lihat ya, diharapkan kita bisa menjalankan salah satu peluang usaha yang sesuai dengan minat dan bakat kita ya. Oke, terima kasih Pak Zuardi atas tanggapan terkait program MPP ini. Semoga nanti ketika pensiun ataupun sebelum pensiun sudah bisa merealisasikan terkait apa yang diinginkan oleh Pak Zuardi terkait di bidang usaha apa. Amin. Ya. Terima kasih banyak ya Terima Pak Zuardi kasih. ya. Baik, selamat pagi. Kawan-kawan, saat ini kita sedang ada bersama Bung Ahmad Multajam dari salah satu dari pengurus PUK SPKP SPSI PT Enoka Indonesia yang bergerak di bidang SDM, ya, sosial ekonomi. SDM dan sosial ekonomi. Sosial ekonomi saja. Ya, betul, sosial ekonomi saja. Nah, terkait program MPP ini kan sudah menjadi program kerja dari PUK SPKP SPSI ya Bung ya. Iya. Jadi kita ingin menanyakan nih terkait program tersebut yang kemarin kan sudah ada pertemuan tuh sama perusahaan dan koperasi ya. Iya, betul. Berarti udah ada 3 unsur tuh berkolaborasi. Nah, kita pengen menanyakan terkait MPP ini nih Bung. MPP program kerja MPP ini kan hadir di periode ini ya, betul ya? Betul. Apa saja yang disampaikan dari serikat pekerja untuk mengajak keterlibatan perusahaan dalam program MPP ini? Oke, baik, sebelumnya selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, salam soliditas dan solidaritas, berserikat, kuat dan bermartabat. Yang pertama, kaitannya dengan pertanyaan tadi, memang betul program kerja MPP ini atau yang kita kenal dengan masa persiapan pensiun memang hadir di periode ke-7 hasil Musnik, dan ini memang kita implementasikan pertama kalinya di periode ini karena memang programnya baru ada di periode 7 ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menyampaikan ke perusahaan untuk perusahaan agar terlibat dalam hal program MPP ini. Tentu yang pertama kita sampaikan adalah kita, baik serikat pekerja, perusahaan maupun koperasi, memiliki tanggung jawab yang sama terhadap seluruh pekerja, baik itu anggota serikat pekerja, anggota koperasi, ataupun pekerja pada umumnya yang ada di PT Enoka Indonesia ini bertanggung jawab untuk apa? Untuk memikirkan bagaimana setelah pekerja ini pensiun agar tetap bisa produktif dan menghasilkan uang. Ya, sehingga apa? Ketika pensiun, ya,
teman-teman yang biasanya setiap bulan itu menerima gaji, menerima upah gitu kan, itu tidak kemudian setelah pensiun mereka kaget atau bingung mau ngapain kan gitu kira-kira ya. Yang biasanya menerima upah, bagaimana kita siapkan agar setelah pensiun ini mereka tetap produktif dan menghasilkan upah kan kira-kira seperti itu. Sehingga Serikat Pekerja melalui program kerja MPP ini ya bekerja sama dengan koperasi, dan kemudian kita juga mengajak keterlibatan perusahaan, dan alhamdulillah 3 unsur ini sama-sama punya pemikiran yang sama ya untuk bagaimana memikirkan masa depan teman-teman pekerja setelah pensiun. Nah, dalam program MPP ini kita sengaja mendesain ya agar teman-teman yang akan pensiun ini kita persiapkan skillnya, kita persiapkan emosionalnya, kita siapkan segala sesuatunya agar apa? Agar tadi setelah pensiun tetap produktif dan menghasilkan uang. Agar apa? Keberlanjutan kehidupan mereka setelah pensiun dari perusahaan itu mereka masih memiliki status sosial. Status sosial sebagai orang yang masih produktif, orang yang masih menghasilkan uang. Oleh karena itu, dengan dasar itu tadi, maka kita bertiga dari unsur perusahaan, serikat pekerja, dan koperasi menyadari bahwa ini hal yang sangat penting. Dan ke depan kami berharap ya program kerja ini nggak hanya ada pada saat periode ini saja atau di tahun ini saja. Kita semua berharap agar program kerja ini akan berkelanjutan. Siapapun nanti yang akan mengurus, siapapun nanti yang akan menjadi tim penyelenggaranya, itu harapan kami ya yang saat ini sedang mengurus adalah program ini tetap berkelanjutan, tetap berjalan, sehingga kita masih bisa melihat teman-teman kita yang sudah pensiun ini gitu kan, tetap di luar sana itu tetap bisa produktif dan menghasilkan uang. Kira-kira seperti itu. Luar biasa benar ya, berarti dari pihak perusahaan ini mengapresiasi ya terkait program-program yang memang sudah menjadi program kerja dari SP dan koperasi. Ya, Alhamdulillah luar biasa. Walaupun nanti misalnya periode selanjutnya itu mudah-mudahan tetap berjalan ya. Amin. Jadi ada harapan besar lah buat pekerja yang memang masuk di usia mau pensiun, jadi dibekali lah itu ya. Oke, Bung Ahmad nih ada satu lagi pertanyaannya. Target dan tujuan dari program MPP itu apa sih? Oke. Sebelum kita berbicara mengenai target dan tujuan, ya, yang pertama adalah terkait MPP ini saya informasikan bahwa MPP ini kita desain dengan beberapa persyaratan. Ya, yang pertama, karena kita berbicaranya persiapan pensiun, maka kita menyiapkan atau program ini ada karena untuk menyiapkan orang-orang yang akan pensiun. Nah, batasan umur karena yang kita desain adalah pensiun usia, maka batasan umurnya juga harus kita pikirkan. Dan di MPP kali ini kita membatasi usia dengan usia paling sedikit adalah 50 tahun ya, atau paling muda adalah 50 tahun. Dan untuk tahap pertama ini itu kita paling muda ya itu di usia 50 tahun dan paling tua gitu kan itu ada di usia 54 tahun ya. Artinya apa? Artinya di kita memang sudah mau masuk pensiun gitu. Nah, terus pertanyaannya kenapa kemudian di usia 50 tahun kan kira-kira begitu ya. Pertanyaannya kenapa di usia 50 tahun? Karena kita juga harus mempersiapkan banyak hal. Usaha itu atau membangun bisnis itu tidak instan, perlu proses. Iya, perlu proses. Nah, kita berikan waktu setidak-tidaknya 5 tahun untuk teman-teman yang berusia 50 tahun. Ya, untuk apa? Untuk mempersiapkan, belajar materinya, belajar prakteknya, belajar emosionalnya, gitu kan, belajar skillnya dan lain sebagainya. Itu teman-teman masih punya waktu. Karena usaha ini pasang surut, pada saat usahanya pasang, teman-teman bisa menambah modal melalui gaji teman-teman yang masih bekerja, kan gitu kira-kira. Nah, kemudian ketika surut, teman-teman tidak khawatir karena apa? Masih dibayar perusahaan. Tapi ingat, bisnisnya jangan sampai mengganggu pekerjaan teman-teman di perusahaan. Nah, itu yang perlu kita tekankan. Dan itu juga salah satu pesan dari perusahaan. Lalu apa yang menjadi target dan tujuan? Kan gitu kira-kira. Nah,
target kita adalah dari kebetulan di batch ini di tahap 1 ini ada 7 orang. Target kita adalah 50% dari peserta. Ya, peserta ada 7 orang, 50% target kita bisa memiliki usaha dan berjalan. Target kita 50%. Ya, 50% dari 7 orang bisa berjalan, atau setidak-tidaknya 3 orang lah bisa menjalankan usahanya setelah mereka pensiun, atau pada saat mereka bekerja sudah mulai berjalan usahanya, mulai gitu aktif ya, bekerja, iya, sudah bisa mulai menentukan berusaha usahanya gitu ya. Dan kemudian yang menjadi tujuannya adalah tentu bagaimana kemudian meningkatkan tadi kesejahteraan, harkat dan martabat mereka setelah pensiun. Itu tujuan paling pentingnya. Jadi selain mempersiapkan mereka setelah pensiun, yang kita pikirkan adalah juga bagaimana agar mereka setelah pensiun ini tetap memiliki status sosial. Status sosial bahwa mereka masih produktif, itu yang paling penting. Karena di masyarakat, biasanya nih ya, biasanya di masyarakat, kalau orang sudah nggak produktif, kecuali keturunan sultan ya, yang hartanya 17 turunan gitu kan, nggak habis-habis, itu lain cerita. Nah kalau kita kan keturunan apa? Sultan. Sultan, kira-kira merah kita iya. merah benar. Artinya apa? Kita coba membangun mindset berpikir baik dari perusahaan, koperasi ataupun serikat pekerja untuk lebih peduli lagi terhadap teman-teman kita yang akan pensiun. Kira-kira seperti Luar itu. biasa, berarti ini namanya sedia payung sebelum hujan. Betul, sedia Iya, payung guys. sebelum kuyup. Itu dia. Boleh pakai jas hujan dah. Boleh, ya. Ya, kira-kira begitu. Luar biasa ini, targetnya 50% ya. Ya. Jadi dibekali dengan ilmu-ilmu, terus biasanya memang kalau tidak difasilitasi, dia masih bingung kadang-kadang Iya, gitu betul. ya, mau usaha apa seperti itu ya. Jadi karena ada program MPP ini nih, jadi dia bisa masuk ke dalam program MPP dan memilih ya, Betul. benar ya, memilih Hmm. di bidang usaha apa. Betul. Nanti difasilitasi ya Betul. kan, betul ya? Betul. Nah, seperti itu. Baik kawan-kawan, jadi jangan lupa berjuang terus nih. Ini salah satu program PUK SPK SPSI PT NOK Indonesia yang sangat luar biasa. Artinya kepedulian kepada kawan-kawan pejuang untuk di masa yang akan datang. Artinya sudah di prepare nih, ya kan? Jadi jangan lupa, jangan malas berjuang terus, ya kan? Jangan ada kata lelah. Mungkin itu aja Bung Ahmad Multajam yang mungkin saya pertanyakan. Semoga program ini berjalan lancar. Amin, amin. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Buat sama Kang Kumis ya. Terima kasih banyak dan mohon maaf sudah ngerepotin tempatnya, sudah menguras waktunya, dan tentu kita sudah minta ilmunya. Kita nggak ngasih banyak kepada teman-teman semua, dan terima kasih juga untuk Bu Rumi dan suami dan bapak-bapak semua yang sudah hadir. Kemudian tim juga yang luar biasa, Bung Ferdi yang naik motor nih dari Cikarang kemarin, ya luar biasa, dan tim media yang sudah meliput kita hari ini. Untuk semuanya saya terima kasih yang sebesar-besarnya dari kami atau semua tim MPP, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila banyak kekurangan dan kesalahan. Mungkin itu yang terakhir dari saya, dan saya tutup cukup. Itu saja mungkin sebagai penutup ya. Karena ini sudah sambil makan ya, kalau saya minta doa ya kayaknya nggak enak. Kita nanti doa dalam hati aja, semoga orang tua Bu Luni bisa dikasih kesehatan. Amin. Gitu kan. Kemudian kita juga bisa sehat ya, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita untuk menjadi entrepreneur itu bisa terlaksana dengan baik. Bahagia di usia senja, membangun sukses membangun usaha, bahagia di usia senja. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, tadi sudah kita lihat terkait program MPP ini, yang saat ini adalah pelatihan dalam masa persiapan pensiun dari beberapa pekerja sudah mengikuti pelatihan tersebut, dan akhirnya sudah video ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik
dan program ini terus bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, mediasi, media informasi Serikat Pekerja PT Eropa Indonesia. Berserikat, kuat, dan bermartabat. Oh, ini buat ini.